Bayangkan saja wanita yang hamil akan menjadi pengikutnya Dajjal meskipun anak yang dikandungnya itu lahir, dia akan abaikan. Oh, itu kan prosesnya kan berat kan? Persalinan itu kan sakit gitu kan. Itu saking kemudian bagaimana Dajjal bisa menarik orang-orangnya terus kemudian bisa menjadi pengikut-pengikutnya. Apalagi yang model-model kayak nah ini mah jangan Dajjal turun, baru iklan flyernya doang. Udah registrasi gitu kan. Nah, ini yang repot nih. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di AXTJ. Lo yang nanya, Kita yang bingung, Ustadz yang jawab. Masya Allah. Alhamdulillah sehat Ustadz ya. Sehat, alhamdulillah. Kalian berdua sehat nih? Alhamdulillah. Insya Allah luar biasa. Kembali nih di AXTJ Ustadz. Banyak lagi nih pertanyaan-pertanyaan yang bakal menggemparkan dunia perduniaan AXTJ di YouTube Ustadz. Alhamdulillah beberapa video yang kita upload kemarin banyak ibrohnya dari teman-teman jamaah yang support, yang bilang wah program ini lucu, program ini Emang asik. siapa sih yang lucu tuh bang? Tapi yang paling penting Apa itu? bermanfaat. Masya Allah, semoga bermanfaat. Masya Allah. Oke, Mungkin langsung aja ada- kita ke pertanyaan, oke? Langsung pertanyaan aja nih. Oke. Siapa yang mau jawab? Mau bacain? Saya tetap yang jawab. Iya juga. Pertanyaan yang yang sampai bertanya, pertanyaan. baca pertanyaan. Atau saya yang nanya. Jangan Jangan. Ustadz. Ustadz jangan memberi ide yang tidak-tidak. Stop. Oke Ustadz, ini Siap. pertanyaan Ustadz. Ustadz, Dajjal laknatullah. Allah. Kalau Bentar dulu. Ngomong dajalnya sorry jangan sorry ke saya. sorry. Ngomong dajalnya jangan ke saya. Reflek. Jangan spontanitas Iya, yang iya, tinggi. Ngomongin apa Dajjal? Jangan gitu juga. Jangan Dipertegas gitu ya. juga. Jangan gitu juga. Jangan gitu juga. Oke. Dajjal laknatullah. Kayaknya Abu aja deh yang baca. Gua kayaknya ketimpa mulu ngomong dajjal nih. Ya udah, oke. Bismillahirrahmanirrahim Ustaz. Dajjal lanatullah. Dajjal, Gua Dajjal. ngeliatnya ke sendiri. Enggak kok kayaknya ketika dia ngejelasin kok naluri banget. Yang merasa dipanggil gitu. Astagfirullah. Ustaz. Mana dari itu? Nah lo hilangan nih. Ustadz. Nih. Dajjal laknatullah. Kalau kita gibahin apakah kita dapat pahala Ustaz? Atau nanti ketika dia datang demo atau deportasi Ustaz? Ini gimana sih pertanyaan baik? Ustadz paham nggak Ustadz? Saya alhamdulillah walaupun ditanya kayak gitu nggak paham. Nangkap maksudnya. Allahu Akbar. Mungkin diperjelas Mas Lutfi. Hah? Mau memperjelas pertanyaannya. Oh nggak usah, udah jelas katanya Ustadz. Karena dia nggak tahu cara ngejelasin. Aduh, Ustadz jujur begini banget. amat nih ya, Masya Allah. Ada Ustadz lain nggak ya? Nggak ada Ustadz. Nggak akan sanggup Ustaz. Cuma ada Ustadz. Ahmad aja. Aduh, Masya Allah. Saya nangkap gini, Tuh, gimana tuh? kan gibah nggak boleh. Bener. Ngomongin orang kan dosa ya, keburukan orang. Gimana kalau ngomongin kejelekannya Dajjal? Kita dosa nggak sama Dajjal? Soalnya Dajjal nih bukan orang biasa gitu. Kan kalau ngomongin orang, pahalanya kesedot. Iya. Apa pahala kita diambil Dajjal? Dan Dajjal masuk surga. Allah, Masya Allah. Gimana para penonton? Makin ngawur nggak nih? Aduh, Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Jadi berlaku kita ngomongin keburukan orang itu adalah ngomongin saudara kita, teman kita, kawan kita. Nggak masuk di dalamnya Dajjal. Karena Dajjal mutlak itu adalah bala buat kita. Itu hal-hal yang buruk lah, paling buruk buat kita. Sebab kita selalu diminta perlindungan dari Dajjal. Nah, untuk bisa menjelaskan tentang Dajjal, ya kita bicara tentang keburukan-keburukan dia. Karena nggak ada kebaikannya yang mau kita bicarain. Makanya kita menjelaskan tentang bagaimana menghindar dari fitnahnya Dajjal. Nah, ini kan kita lagi ngomongin Dajjal nih. Maka kemudian ini bukan bagian dari ghibah. Karena memang harus kemudian kita cerna dan kita jelaskan supaya paham tentang keburukan-keburukan ini. Nah, berbicara Dajjal, Jal. Diulang nih, Dajjal, Jal. Maka yang paling terpenting buat kita adalah bukan Dajjalnya yang harus kemudian kita khawatirkan.
tapi bagaimana sikap kita dan perisainya kita dengan kita. Sebab ini ada menarik, orang yang beriman, yang soleh, orang-orang yang baik itu tidak akan dipertemukan dengan Dajjal. Nah ini yang kemudian kita harus pikirkan baik-baik. Jadi nggak usah Dajjal yang kita takutkan. Dajjal nggak punya kuasa terhadap kita. Justru kita yang kemudian mempersiapkan diri gimana caranya untuk memperbaiki diri. Di antaranya adalah ini. Hal-hal yang sekarang kita lakuin ini. Pertanyaan-pertanyaan kayak gini yang kemudian kita bisa membentengi diri kita. Ini kan kelihatannya yang kita bahas ini kan sederhana, receh ya kan. Padahal ya receh. Ya memang sederhana. Maksudnya biar mudah dipahamin kan, biar mudah dipahamin. Karena gini, Vi. Kalau kita kemudian di dalam mencari ilmu nggak boleh tersenyum, nggak boleh ketawa, dan senyum tawa hanya ada di dalam maksiat. Masa kita harus bermaksiat dulu untuk bisa ketawa? Waduh, jangan sampai. Keren gak nih kalimatnya? Diulang, Ustaz, coba diulang. Nggak bisa. Orang baru ngelihat dari belakang truk itu ngelihatnya nggak bisa diulangi Nggak bisa ya? lagi. BTW Ustadz, ngomongin tentang Dajjal. Kalau Ustadz tanya sendiri buat Andi, apa yang lu persiapain di buat menghadapi nanti saat Dajjal turun ke bumi nih? Kalau Andi lebih jangan fokus Ini kayak gitu. belum jawab loh. Ustadz Ya, dia sama bingung dong. Bagaimana dia mempersiapkan dirinya atas? Ya dia bingung dong. Bagaimana? kalau Andi sendiri lebih mengikuti program Terang Jakarta, Ustadz. Di setiap hari Jumat pada subuh kita ngikutin Al-Kahfi Time, Ustadz. Oh, keren, Itu keren, bareng-bareng keren, teman-teman. Masya Allah. Jadi teman-teman yang mau ngikutin Al-Kahfi Time setiap hari Jumat tuh ada tuh di Instagram. Charging, Charging. ya. Wow, Jam berapa wow, sih, Bang Andi? keren. Jam 5.15 kita sudah open link. Itu Ngomong-ngomong artinya, Bang Andi, artinya Andi udah bangun dong. Insya Allah, Ustaz. Waduh, ini bumerang. Aduh. mengingatkan diri sendiri ternyata. Salah saudara-saudara, Masya Allah. Tapi kayaknya sebelumnya Bang Andi nggak pernah ngomong gini nih. Kenapa kok tiba-tiba ngomongin charging? Ada apa sih, Bang? Aduh, tadi ada ibu negara charging Oh, lewat. ada PIC-nya Ada PIC-nya ternyata. terlewat. Langsung Pantas ya. langsung masuk Iya, insight. iya, iya. Tapi benar Vi, Al-Kahfi itu penyelamat, betul. Oh, penyelamat dari Jadi apa, kalau Ustaz? kita baca Al-Kahfi, dia termasuk golongan yang nanti kemudian akan dihindarkan. Hindarkan tuh Oh. bahkan nggak ketemu sama sekali. Ya kita berharap nggak kepengen ketemu kan, Bener. supaya kemudian hal-hal tersebut itu nggak muncul di kehidupan kita. Ngeri betul kan, bagaimana kemudian fitnah Dajjal. Makanya Al-Kahfi itu penyelamat, Oke, penyelamat banget buat kita. Ya kita jaga itu semuanya. Dan makanya bukan hanya sekedar takut, tapi bagaimana kemudian kita mempersiapkan diri itu, istiqomah kita. Hal-hal yang sederhana lah, hal-hal yang sederhana. Kita jaga, kita punya sholat 5 waktu, itu pun Ya. juga menjaga daripada fitnah Dajjal itu. Karena di setiap akhir sholat ada doa kita yang kemudian menghindar daripada fitnah Dajjal itu. Ustaz, Insya Allah lah. Tadi kan kalau misalnya kita, misalnya Ustaz, ini contoh ya, Misalnya, contoh kita nih contoh. orang soleh misalnya. Contoh Ustaz, Wow, contoh, Masya Allah. contoh ya. Deklarasi, Ustaz. Deklarasi. Wow, wow. Tapi Ustaz suka begitu jadi saya ikut contoh-contoh juga deh. Masya Contoh Allah. kita. Saya dari sekian banyak baru sekarang ngaku. Baru ada orang ngaku. Saya orang soleh. Saya orang soleh. Tapi memang benar, Ustaz. Lebih mudah untuk mengklaim diri sendiri untuk soleh Daripada apa lagi tadi gua lupa lagi tadi. Coba dipikir dulu ya, gue selesai pertanyaan dulu ya. Contoh tadi Ustadz kalau nggak salah bilang kalau orang soleh nggak bakal ketemu Dajjal. ya. Berarti kalau misalnya ternyata nanti kita ketemu, berarti apakah udah pasti kita nggak soleh Ustadz? Apa gimana Ustadz? Kalau kemudian nanti ada orang-orang yang kemudian dipertemukan sama Dajjal, karena Dajjal itu seperti penyihir. Bayangkan saja wanita yang hamil akan menjadi pengikutnya Dajjal meskipun anak yang dikandungnya itu lahir, dia akan abaikan. Oh, itu kan prosesnya kan berat kan? Iya, iya. Persalinan itu kan sakit gitu kan. Itu saking kemudian bagaimana Dajjal bisa menarik orang-orangnya terus kemudian bisa menjadi pengikut-pengikutnya. Oke. Apalagi yang model-model kayak ini saya terusin kan nih? Saya terusin kan nih? Nah itu kan, Masya Allah kan. Nah ini mah jangan Dajjal turun,
baru iklan flyernya doang. Udah registrasi gitu kan. Nah, ini yang repot nih. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Makanya kita menghindar kayak gitu. Ini ngeri, kita ngeri. Kita ngasih contoh nih, kita ngasih contoh. Misalnya aja ya, kita lewat nih di hadapan kita, nih salah satu contoh. Ada kemudian wanita yang cantik, kemudian seksi banget. Kita lagi ngelihat sesuatu yang kemudian di luar daripada objek kita tuh perempuan. Objek yang kita lihat bisa jadi hilang, pindah tuh. Itu cuma baru perempuan, sementara Dajjal itu melebihi ribuan kali lipat seperti wanita cantik itu. Artinya bagaimana daya tariknya membuat orang-orang yang di sekitarnya cepat menjadi pengikutnya, dan pengikutnya kan adalah orang-orang yang kemudian nggak percaya lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saran saya, apabila flyer itu sudah mulai turun, jangan pernah mendownload aplikasi Dajjal itu. Di flyernya hamin berapa? Alhamdulillah sudah kejawab nih teman-teman. Jadi yang barusan disampaikan sama Ustadz, lebih menjaga diri, menjaga sholat, kelakuan baik, dan banyak hal-hal yang kebaikan yang dianjurkan dalam agama kita. Terutama sering dan amalkan selalu baca Al-Kahfi di hari Jumat. Insya Allah dilindungi itu dari Dajjal. Amin. Dan ngikutinya tetap di Terang Jakarta di hari Jumat. Pagi. Pak da subuh. Berarti harusnya tadi sudah bangun. Udah bangun. Udah bangun, Ustaz. Andi udah bangun. Bangun insya Allah. Kalau dibangunin. Oke guys, cukup sekian dulu untuk episode Upstage kali ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Siap. Terima kasih Ustadz atas Sama-sama. jawabannya. Oke. Semoga bermanfaat buat kita semua. Bener. Kembali lagi di Upstage. Lo yang tanya, Kita yang bingung. Ustadz yang jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.